Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan yang ke-16 yang memerintah dari tahun 1653 hingga 1669. Masa-masa pemerintahan Sultan Hasanuddin adalah masa-masa yang sama sekali tidak menguntungkan sebetulnya. Di masa itu VOC sedang galak-galaknya untuk memonopoli perdagangan di Indonesia Timur. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia Timur menghasilkan komoditi yang sangat berharga di dunia, mulai pala, cengkeh, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Sementara itu, kerajaan Goa yang diperintah Sultan Hasanuddin pertama-tama merupakan daerah penghasil rempah-rempah tadi, sekaligus daerah jalur perdagangan bagi rempah-rempah tersebut. Dan yang berniaga di Indonesia Timur adalah bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol yang berasal dari Filipina maupun VOC. VOC ingin bangsa-bangsa lain tersebut jangan coba-coba masuk ke Nusantara. Karena apa? Karena perdagangan telah dimonopoli oleh VOC dan VOC sudah menentukan harga rempah-rempah tersebut untuk dibeli. Sultan Hasanuddin mencoba untuk membujuk VOC agar berniaga secara fair. Dengan harga yang ditentukan oleh VOC, rempah-rempah tersebut menjadi rendah nilainya. Apalagi VOC acap memaksa penduduk di wilayah kerajaan Goa untuk menebangi pohon rempah-rempah demi menjaga harga rempah-rempah di pasaran. Hal itu sangat melukai perasaan seorang raja bernama Sultan Hasanuddin. Sehingga Sultan Hasanuddin pun berusaha untuk keluar dari belitan gurita VOC tersebut. Perniagaan pun dilakukan secara bebas oleh Sultan Hasanuddin. Hal itu yang menyebabkan pada tahun 1660 Belanda langsung menyerang Makassar dengan ratusan tentaranya. Terjadi perang dengan Makassar dan Makassar dapat dikuasai. Hanya saja dalam penyerangan ke Makassar tersebut, Belanda belum berusaha untuk menaklukkan kerajaan Goa karena kerajaan Goa masih dalam keadaan kuat, belum sempat ditaklukkan, sementara VOC sendiri telah kehabisan tenaga dalam berperang melawan Makassar. Baru pada tahun 1667 Belanda di bawah pimpinan Cornelis Spelman menyerang kerajaan Goa. Kerajaan Goa yang sedang lengah dan tidak siap berperang tersebut dapat dengan mudah ditundukkan oleh Belanda saat itu dengan ribuan pasukannya, dan berhasil memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan kerajaan Goa. Di antara pasal-pasalnya ialah Sultan Hasanuddin harus mengganti sekian ribu ringgit untuk kerugian yang diderita Belanda. Belum lagi harus menyerahkan sejumlah rempah-rempah. Hal tersebut sangat menyiksa rakyat kerajaan Goa dan sangat menyinggung perasaan Sultan Hasanuddin. Hal itulah yang menyebabkan pada tahun 1669 perlawanan kerajaan Goa kepada VOC kembali meletus. Dan kali ini Belanda pun tidak tanggung-tanggung juga meladeni perlawanan Sultan Hasanuddin tersebut dengan melakukan penyerangan ke kerajaan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin bertahan di dalam benteng yang dia bangun, yaitu benteng Sombaofu di Makassar. Akan tetapi pada tanggal 12 Juni 1669 benteng tersebut juga akhirnya jatuh dan Sultan Hasanuddin pun menderita kekalahan telak. Sultan Hasanuddin akhirnya meninggal pada tahun 1670 dalam usia 39 tahun. Sultan Hasanuddin dalam kedudukannya sebagai raja tentu memiliki pusaka yang duplikatnya ada, kita perlihatkan di sini. Senjata pusaka beliau adalah sebilah badik dengan pamor dwi warna. Keris ini mempunyai tangguh, sumenep, dan dibuat oleh empu bernama Sugianto. Senjata inilah yang menyertai Sultan Hasanuddin dalam peperangan demi peperangan dalam menghadapi VOC semasa hidupnya dan semasa pemerintahannya antara tahun 1653 sampai wafatnya di tanggal 12 Juni 1670.